Sebelum lanjut, silakan klik like, share, dan subscribe channel ini, agar Anda tidak ketinggalan petuah Primbon Jawa tentang rezeki dan nasib hidup. Mari kita mulai. Weton Pon bukanlah weton biasa. Dalam Primbon Jawa kuno, weton ini disebut sebagai weton penyangga bumi, yaitu weton yang membawa energi penopang kehidupan, tetapi seringkali tidak langsung menikmati hasilnya. Orang yang lahir di weton pon umumnya memiliki watak sabar, nrimo, dan kuat menahan beban hidup. Mereka bukan tipe yang mudah mengeluh, namun justru karena itulah rezekinya sering tertahan tanpa disadari. Bukan karena takdir miskin, melainkan karena energi rezekinya mengendap, belum terbangunkan. Primbon menyebutkan, weton pon iku sugi batin, nanging banda lahir kudu digugah. Artinya, weton pon kaya secara batin, namun harta lahiriah harus diaktifkan dengan cara tertentu. Banyak pemilik weton pon yang sejak muda sudah bekerja keras, tetapi hasilnya terasa lambat. Usaha jalan, tapi tidak melompat. Uang datang, namun cepat habis. Ini bukan kebetulan. Leluhur Jawa percaya, weton pon memiliki hubungan kuat dengan tanah, pekarangan, dan tanaman hidup. Jika rumah weton pon kering dari unsur hijau, maka rejeki akan ikut kering. Jika halaman kosong dan tak terurus, maka peluang akan lewat tanpa singgah. Karena bagi weton pon, tanah bukan sekadar tempat berpijak, tetapi pintu rejeki. Primbon juga menjelaskan bahwa energi weton pon berada di antara unsur bumi dan air. Unsur ini sangat kuat, namun berat. Jika tidak diberi jalan, energi itu akan menekan pemiliknya sendiri. Itulah sebabnya banyak weton pon yang merasa capek hidup tapi tak tahu sebabnya. Merasa sudah berusaha, namun belum juga kaya. Merasa rejeki seperti hampir, tapi selalu lolos. Semua itu adalah tanda bahwa jalur rejeki belum terbuka sempurna. Leluhur Jawa tidak mengajarkan mantra rumit untuk weton pon, tidak pula ritual mahal. Yang diajarkan hanyalah satu prinsip. Selaraskan dirimu dengan alam, maka alam akan memberi. Dan bentuk keselarasan paling sederhana adalah menanam kehidupan. Bagi weton pon, menanam bukan sekadar berkebun, menanam adalah mengundang rejeki untuk tinggal. Itulah sebabnya dalam Primbon Lama disebutkan, ada 3 tanaman tertentu yang jika ditanam oleh weton pon, mampu menggugah energi rejeki yang tidur, menarik keberuntungan yang tertunda, mempercepat datangnya uang dan peluang. Bukan dalam hitungan puluhan tahun, tetapi bisa terasa dalam waktu singkat, jika dilakukan dengan niat dan cara yang benar. Dan di bab-bab berikutnya, akan dibuka satu persatu rahasia tanaman itu. Rahasia yang dulu hanya diwariskan secara lisan, bukan untuk sembarang orang. Dalam Primbon Jawa kuno, tanaman sirih bukan sekadar tanaman merambat biasa. Sirih disebut sebagai tetenger urip, penanda kehidupan yang menyambungkan manusia dengan alam halus. Bagi weton pon, sirih memiliki kedudukan yang sangat istimewa, karena ia adalah pembuka jalan rejeki yang terkunci. Leluhur Jawa meyakini, banyak weton pon yang sebenarnya sudah dikelilingi rejeki, namun rejeki itu tidak mau masuk ke rumah. Bukan karena kurang usaha, melainkan karena ada energi halus yang menutup pintunya. Disinilah sirih bekerja. Primbon menyebut, sirih iku tanduran pambuka, sing embuka dalan sing ketutup. Artinya, sirih adalah tanaman pembuka, yang membuka jalan yang tertutup. Sirih memiliki energi pembersih dan penarik sekaligus. Ia membersihkan energi negatif seperti iri, dengki, dan sisa kesialan lama, lalu menarik energi baru berupa peluang, pertemuan penting, dan kelancaran uang. Untuk orang weton pon, manfaat sirih jauh lebih kuat, melancarkan rejeki yang seret bertahun-tahun, mengundang tawaran kerja atau usaha tanpa dicari, menjaga uang agar tidak cepat habis, menguatkan wibawa dan aura pemilik rumah. Itulah sebabnya di rumah-rumah Jawa lama, sirih hampir selalu ada. Bukan tanpa alasan, melainkan karena sirih adalah penjaga rejeki rumah tangga. Namun,
Primbon juga memberi peringatan keras. Sirih tidak boleh ditanam sembarangan. Jika salah tempat atau tidak dirawat, efeknya justru melemah. Letak terbaik sirih untuk weton pon adalah di sisi timur rumah, tempat matahari lahir, atau dekat pintu masuk, sebagai penyaring energi. Sirih yang tumbuh subur, daunnya hijau mengkilap, dan merambat dengan rapi adalah tanda rejeki mulai bergerak. Biasanya ditandai dengan uang tak terduga datang. Masalah keuangan terasa lebih ringan. Jalan keluar muncul dari masalah lama. Namun jika sirih sering menguning, layu, atau mati tanpa sebab, Primbon menafsirkan adanya energi penghambat rejeki. Bisa berupa rasa iri dari orang sekitar, atau kebiasaan buruk pemilik rumah yang tidak selaras dengan alam. Karena itu, merawat sirih sama dengan merawat pintu rejeki sendiri. Sirih juga mengajarkan satu falsafah penting bagi weton pon. Rejeki tidak selalu datang dengan suara keras. Kadang ia datang pelan, merambat, seperti sirih yang naik perlahan, tetapi ketika sudah kuat, ia sulit runtuh. Inilah mengapa sirih disebut sebagai tanaman awal. Ia membuka, membersihkan, dan menyiapkan jalan. Tanpa sirih, dua tanaman berikutnya tidak akan bekerja maksimal. Dan ketika sirih sudah hidup selaras dengan pemiliknya, Primbon mengatakan, "Omah sing disirihi, rejekine orang liwati." Rumah yang memiliki sirih, rejekinya tidak akan melewati begitu saja. Dalam Primbon Jawa, pisang bukan sekadar tanaman buah. Ia disebut sebagai tanduran warisan, tanaman yang melambangkan kesinambungan hidup, keturunan, dan rejeki yang tidak pernah putus. Bagi weton pon, pisang adalah lambang kekayaan yang berkembang sendiri tanpa disuruh. Leluhur Jawa percaya, ada jenis rejeki yang tidak datang satu kali, tetapi datang berulang. Itulah rejeki pisang. Sekali ditanam, ia akan terus beranak, terus tumbuh, dan terus memberi. Inilah mengapa pisang sangat dianjurkan untuk orang-orang yang wetonnya membawa unsur bumi dan air, termasuk weton pon. Primbon menyebutkan, pisang iku tanduran panguripan, yen urip apik, bandha melutukul. Artinya, pisang adalah tanaman kehidupan. Jika hidupnya baik, maka harta akan ikut tumbuh. Banyak weton pon yang bekerja keras, tetapi hasilnya berhenti di titik tertentu. Usaha berjalan, namun sulit naik kelas. Dalam pandangan Primbon, ini karena rezekinya belum memiliki anak. Pisang hadir sebagai penarik rejeki yang berlipat, bukan hanya cukup. Untuk weton pon, pisang dipercaya mampu menggandakan penghasilan yang sudah ada, membuka peluang usaha turunan, menjaga rejeki keluarga agar stabil, menarik kemakmuran jangka panjang. Itulah sebabnya pisang sering hadir dalam sesaji, slametan, dan ritual syukuran. Ia bukan simbol kemewahan sesaat, tetapi kemapanan yang bertahan lama. Namun, tidak semua pisang memiliki kekuatan yang sama. Primbon Jawa menyebutkan beberapa jenis pisang yang paling selaras dengan energi weton pon. Pisang raja, simbol kemuliaan dan kepemimpinan. Pisang kepok, simbol kekokohan dan kestabilan ekonomi. Pisang mas, simbol uang dan keberuntungan cepat. Menanam pisang bagi weton pon tidak boleh sembarangan. Letak terbaik adalah di belakang rumah atau samping pekarangan. Tidak terlalu dekat dengan pintu utama. Tanah harus subur dan lembab. Pisang yang tumbuh sehat, daunnya lebar, dan batangnya kokoh adalah tanda bahwa rejeki keluarga sedang berkembang. Biasanya ditandai dengan penghasilan tambahan tanpa direncanakan. Usaha lama tiba-tiba naik. Hutang mulai berkurang tanpa terasa. Namun Primbon juga memberi peringatan penting. Jangan pernah menebang pohon pisang yang masih sehat tanpa sebab jelas. Karena menebang pisang sembarangan dipercaya sama dengan memotong alur rejeki sendiri. Jika pisang harus ditebang, lakukan dengan niat baik, disertai ucapan syukur, agar energi rejeki tidak terputus. Bagi weton pon,
Pisang mengajarkan falsafah penting, rejeki sejati bukan yang datang sekali lalu habis, tetapi yang datang terus, tumbuh pelan, dan memberi kehidupan. Dan ketika pisang sudah berbuah dengan baik, Primbon mengatakan, "Omasing kebonan pisang, uripe ora bakal sepi sandang pangan." Rumah yang ditanami pisang, hidupnya tidak akan kekurangan sandang dan pangan. Dalam Primbon Jawa, cabai bukan sekadar tanaman dapur. Cabai disebut sebagai tanduran geni, tanaman api, yang melambangkan uang tunai, perputaran cepat, dan rejeki yang datang mendadak. Bagi Weton Pon, cabai adalah simbol perubahan nasib yang tidak menunggu lama. Jika sirih membuka jalan dan pisang memperbanyak rejeki, maka cabai adalah pemantik lonjakan ekonomi. Primbon kuno menuliskan, "Lombok iku tanduran panas, sing ngundang banda teka orang nganggo ngenteni." Artinya, cabai adalah tanaman panas, yang mengundang harta datang tanpa menunggu lama. Banyak Weton Pon yang sebenarnya sudah berada di ambang keberuntungan, namun terjebak pada rejeki yang lambat. Dalam pandangan Primbon, ini karena energi hidupnya terlalu dingin, terlalu pasrah, terlalu menahan diri. Cabai hadir untuk membangunkan energi itu. Untuk Weton Pon, cabai dipercaya mampu mengundang uang cepat dan tak terduga, memperlancar transaksi dan jual beli, membuka peluang dadakan, mengubah keadaan finansial dalam waktu singkat. Itulah sebabnya cabai sering dikaitkan dengan pasar, dapur, dan aktivitas ekonomi. Ia adalah simbol uang yang bergerak, bukan uang yang diam. Namun, cabai tidak bisa diperlakukan sembarangan. Karena energinya panas, ia harus ditempatkan di lokasi yang tepat agar tidak memicu konflik atau kebocoran rejeki. Letak terbaik cabai untuk Weton Pon: di depan rumah sebagai pemanggil rejeki, atau dekat dapur, pusat pengolahan pangan dan uang. Cabai yang tumbuh subur, buahnya lebat, merah menyala, dan pedas adalah tanda bahwa uang sedang bergerak ke arah rumahmu. Biasanya ditandai dengan dagangan cepat laku, proyek mendadak datang, hutang kecil bisa cepat terbayar. Namun Primbon juga memberi tanda peringatan, jika cabai sering layu, rontok, atau busuk sebelum dipetik, itu pertanda adanya energi iri, persaingan tidak sehat, atau kebocoran finansial. Karena itu, merawat cabai sama artinya dengan menjaga arus uang tetap panas dan lancar. Ada pesan penting dari leluhur Jawa khusus untuk Weton Pon. Wong pon ojo wedi panas, awit panas iku sing gugah bandha. Orang Weton Pon jangan takut panas, karena panaslah yang membangunkan harta. Cabai mengajarkan bahwa kekayaan tidak selalu datang dengan tenang. Kadang ia datang cepat, panas, dan menuntut keberanian untuk menangkapnya. Dan ketika cabai berbuah lebat tanpa henti, Primbon mengatakan, "Omasing kebonan Lombok, duit melebu kaya banyu mili." Rumah yang menanam cabai, uang masuk seperti air mengalir. Dalam Primbon Jawa, tanaman hanyalah wadah energi. Tanpa diaktifkan, ia akan hidup biasa. Namun jika dibangunkan dengan niat yang selaras, tanaman dapat menjadi jembatan antara manusia dan rejeki. Inilah rahasia yang jarang dibuka. Ritual pengaktif rejeki khusus Weton Pon. Leluhur Jawa mengajarkan bahwa Weton Pon memiliki rejeki besar, tetapi tidur. Bukan hilang, bukan tertutup, hanya menunggu waktu dan cara yang tepat untuk dibangunkan. Dan cara itu bukan mantra rumit, melainkan keselarasan niat, waktu, dan tindakan sederhana. Primbon menuliskan, "Banda iku ana, nanging kudu ditimbali." Harta itu ada, tetapi harus dipanggil. Ritual ini sebaiknya dilakukan pada malam Jumat Pon, saat energi Weton Pon berada di puncak keselarasan. Namun jika tidak memungkinkan, malam Jumat biasa tetap bisa dilakukan dengan niat yang kuat. Langkah-langkah ritual pengaktif rejeki. Pertama, pastikan 3 tanaman, sirih, pisang, dan cabai, dalam keadaan hidup dan dirawat. Tanaman yang sakit tidak dapat menjadi perantara rejeki.
Kedua, pada malam hari setelah maghrib, siram ketiga tanaman tersebut dengan air bersih. Saat menyiram, jangan berbicara dengan siapapun. Biarkan hatimu tenang. Ketiga, berdirilah sejenak di dekat tanaman, lalu ucapkan dalam hati dengan penuh kesadaran. Niat ingsun nyambut rejeki, mugi Gusti embuka dalan bandha, supados kulawarga tansah cekap lan slamet. Tidak perlu suara keras. Dalam primbon, niat yang pelan tapi jujur lebih kuat daripada doa yang dipaksakan. Keempat, setelah ritual dilakukan, jalani hidup seperti biasa. Namun ada satu pantangan penting. Jangan mengeluh dan jangan meremehkan rejeki kecil selama 3 hari. Karena pada masa itu, energi rejeki sedang mencari jalannya. Primbon menjelaskan bahwa tanda ritual mulai bekerja biasanya muncul perlahan. Pikiran terasa lebih ringan. Masalah keuangan terasa ada jalan. Tawaran kecil mulai datang. Hati lebih tenang menghadapi uang. Itulah tanda bahwa jalur rejeki mulai terbuka. Leluhur Jawa menegaskan, ritual ini bukan untuk memaksa alam, melainkan mengundang alam bekerja sama. Weton pon yang sabar dan tulus akan merasakan dampaknya lebih cepat dibanding yang serakah. Ada pesan penting dalam primbon. Sing sabar bakal nyusul bandha, sing kesusu malah kelangan. Yang sabar akan didatangi harta, yang tergesa justru kehilangan. Karena itu, ritual ini hanya perlu dilakukan 1 kali dalam 1 siklus pon. Jangan berlebihan. Karena rejeki yang dipanggil dengan tenang akan datang dengan tenang pula. Dan ketika ritual ini berhasil, perubahan tidak selalu datang dalam bentuk uang besar sekaligus. Kadang ia datang berupa jalan keluar dari masalah lama, pertemuan yang membuka peluang, keputusan tepat yang mengubah nasib. Itulah tanda bahwa takdir weton pon sudah dibangunkan. Dalam primbon Jawa, akhir dari sebuah laku bukanlah penutup, melainkan awal dari perubahan hidup. Begitu pula bagi weton pon. Setelah memahami dan menjalani semua tahapan, menyadari takdir, menanam sirih sebagai pembuka, pisang sebagai pengganda, cabai sebagai pemantik, serta mengaktifkannya dengan niat, maka kini tibalah pada pesan terakhir yang paling penting, keselarasan. Leluhur Jawa selalu mengingatkan, bandha ora digoleki, nanging digayuh nalika urip selaras. Harta tidak dikejar, tetapi diraih ketika hidup selaras. Weton pon bukan weton yang ditakdirkan miskin. Ia adalah weton penyangga, penopang, dan penjaga keseimbangan. Namun justru karena sifat itu, banyak pemilik weton pon lupa bahwa dirinya juga berhak hidup berkecukupan. Terlalu sering memberi, terlalu lama menahan, terlalu sabar tanpa batas. Primbon mengajarkan bahwa saat weton pon mulai selaras dengan alam, perubahan hidup terjadi tanpa gaduh. Rejeki tidak datang dengan suara keras, tetapi datang tepat waktu. Masalah satu persatu menemukan jalan keluarnya. Keputusan terasa lebih tepat. Usaha yang dulu berat, kini terasa ringan. Inilah tanda-tanda yang dipercaya sebagai rejeki sudah mapan menurut primbon. Hati tenang meski uang belum terlihat banyak. Jalan keluar muncul sebelum masalah membesar. Pertemuan kecil membawa dampak besar. Rejeki datang dari arah yang tak disangka. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah hasil dari energi yang sudah selaras. Leluhur Jawa juga memberi peringatan terakhir. Jangan sombong ketika rejeki mulai naik, dan jangan serakah ketika pintu sudah terbuka. Karena rejeki yang paling kuat adalah rejeki yang betah tinggal. Bagi weton pon, merawat tanaman sama dengan merawat nasib. Selama sirih hijau, pisang beranak, dan cabai berbuah, selama itu pula jalur rejeki tetap hidup. Bukan tanaman yang memberi uang, tetapi kesadaran yang membuat rejeki tidak pergi. Primbon menutup dengan pesan sederhana namun dalam. Omah sing urip, bandha bakal melu urip. Rumah yang hidup, harta akan ikut hidup. Jika kamu weton pon dan telah mendengar semua ini, maka ingatlah, kekayaan bukanlah tujuan akhir, melainkan akibat dari hidup yang selaras, sabar, dan sadar diri.
Dan ketika semua itu berjalan seimbang, rejeki tidak lagi dikejar. Ia akan datang sendiri, menetap, dan mengalir tanpa henti. Jika kamu merasa isi video ini ada benarnya, jika hatimu terasa tenang saat mendengarnya, atau jika kamu merasa seperti dipanggil oleh pesan leluhur Jawa, jangan biarkan ilmu ini berhenti di kamu saja. Silakan like video ini sebagai tanda syukur, karena dalam Primbon Jawa, niat baik yang disertai rasa syukur akan membuka pintu rejeki yang lebih luas. Bagikan, share video ini kepada keluarga, saudara, atau siapapun yang lahir di weton pon. Karena kebaikan yang dibagikan tidak akan mengurangi rezekimu, justru dipercaya akan melipat gandakannya. Dan jangan lupa subscribe channel ini, agar kamu tidak tertinggal pesan-pesan primbon berikutnya yang mungkin sedang kamu butuhkan untuk membuka jalan hidup dan rezekimu. Ingat, ilmu yang datang tepat waktu bukanlah kebetulan. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga Gusti paring lancar sandang, pangan, lan bandha. Sampai jumpa di video selanjutnya.